Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Kurniaji dengan NIM 21302241011 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gas ideal untuk memenuhi tugas mata kuliah termodinamika. Dosen pembimbing pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Andes Supahar MSI. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas yaitu 1. Persamaan keadaan gas real, 2. Gas ideal, 3. Kapasitas kalor gas, dan yang terakhir adalah contoh soalnya. Yang pertama yaitu persamaan keadaan gas real. Gas merupakan zat yang kelakuan termometriknya terbaik karena fakta rasio tekanan gas P pada setiap temperatur terhadap tekanan gas itu pada titik triplenya atau PTP. Jika kedua tekanan tersebut mendekati 0, maka akan menghampiri suatu harga yang tidak bergantung pada jenis gas. Harga limit rasio ini dikalikan dengan 273,16 Kelvin dapat didefinisikan sebagai temperatur gas ideal T dari sistem yang temperaturnya sama dengan gas yang menimbulkan tekanan P itu. Penyebab kelakuan yang teratur ini dapat dicari dengan menyelidiki kaitan PV gas dengan P. Hubungan antara PV dan P dapat diungkapkan dengan memakai deret pangkat atau ekspansi trivial, yaitu PV sama dengan A dikali 1 ditambah PP ditambah CP kuadrat ditambah DP pangkat 3 ditambah dan seterusnya, dengan A, B, C, dan seterusnya disebut koefisien virial, atau A merupakan koefisien virial pertama, B kedua, dan seterusnya, yang bergantung pada temperatur dan pada jenis gas. Dalam kisaran tekanan antara 0 hingga 40 atmosfer baku, hubungan antara PV dan P praktis linier, sehingga hanya suku pertama dan kedua saja dalam uraian itu yang berperan. Pada umumnya, semakin besar kisaran tekanannya, maka semakin banyak jumlah suku dalam uraian virialnya. Jika dilihat dari gambar grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa ketika tekanan mendekati 0, nilai PV mendekati harga yang sama untuk semua gas pada temperatur yang sama. Oleh sebab itu, koefisien virial A tidak bergantung kepada jenis gas, akan tetapi bergantung pada temperatur. Hal tersebut dapat dituliskan secara matematis, yaitu menjadi limit P mendekati 0 PV sama dengan A sama dengan hanya fungsi temperatur. Materi yang kedua yaitu gas ideal. Dalam limit tekanan mendekati 0 sajalah persamaan keadaannya mengambil bentuk sederhana, yakni PV sama dengan energi. Selanjutnya, energi dalam gas real merupakan fungsi tekanan maupun temperatur. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi manusia dalam mendefinisikan gas ideal yang memiliki sifat walaupun tidak bersesuaian dengan gas apapun yang ada, ia akan mendekati gas real pada tekanan yang rendah. Menurut definisi tersebut, gas ideal memenuhi persamaan PV sama dengan nRT dan dou per dou PT sama dengan 0. Terdapat persyaratan bahwa dou per dou PT sama dengan 0 dengan dituliskan dengan cara lain, yaitu dou per dou VT sama dengan dou per dou PT dikali dou P per dou VT. Karena dou P per dou VT sama dengan negatif nR theta per V kuadrat sama dengan negatif P per V atau tidak 0, sedangkan dou per dou PT sama dengan 0, maka untuk gas ideal berlaku juga dou per dou VT sama dengan 0. Dan karena dou per dou PT dan dou per dou VT keduanya sama dengan 0, maka untuk gas ideal memenuhi persamaan U sama dengan F dikali T. Gas real dapat diperlakukan seperti gas ideal, bergantung pada ketelitian yang ingin diperoleh dalam perhitungan tertentu. Gas real pada tekanan di bawah kira-kira 2 kali tekanan atmosfer dapat diperlakukan sebagai gas ideal tanpa menimbulkan error lebih dari beberapa persen. Bahkan dalam uap jenuh dalam keseimbangan dengan zat cairnya, maka persamaan keadaan gas ideal bisa dipakai dengan hanya error kecil jika tekanan uapnya rendah. Proses kuasi statik infinitesimal dari hidrostatik, hukum pertamanya ialah dq sama dengan du plus p dikali dv. Dengan kapasitas kalor volume tetap atau CV ialah CV sama dengan dou per dou PV. Dalam hal khusus, untuk gas ideal,
U adalah fungsi dari T saja, sehingga turunan parsial terhadap T sama dengan turunan totalnya, dan persamaan di atas menjadi CV sama dengan DU per DT dan DQ sama dengan CV dikali DT ditambah P dikali DV. Sehingga untuk proses kuasistatik infinitesimal dapat ditulis P dikali DV ditambah V dikali dP sama dengan NR dikali DT atau P dikali DV sama dengan NR dikali DT dikurangi V dikali dP. Jika persamaan tersebut disubstitusi ke dalam persamaan DQ sama dengan CV dikali DT ditambah P dikali dV di atas, maka akan menjadi DQ sama dengan CV dikali DT ditambah NR dikali DT dikurang V dikali dP atau DQ sama dengan CV ditambah NR dikali DT dikurangi V dikali dP. Jika persamaan ini dibagi dengan DT, maka diperoleh DQ per DT sama dengan CV ditambah NR dikurangi V dikali dP per DT. Pada tekanan tetap, ruas kiri menjadi CP dan dP sama dengan 0, sehingga persamaan di atas untuk gas ideal dapat ditulis CP sama dengan CV ditambah NR. Dengan demikian, diperoleh hasil kapasitas kalor pada tekanan tetap untuk gas ideal selalu lebih besar dari kapasitas kalor pada volume tetap, dan selisihnya selalu tetap dan sama dengan NR. Karena U merupakan fungsi dari T saja, maka kita rangkum menjadi CV sama dengan DU per DT sama dengan fungsi dari T saja, dan CP sama dengan CV ditambah NR sama dengan fungsi dari T saja. Jika persamaan CP sama dengan CV ditambah NR disubstitusikan ke persamaan DQ sama dengan CV ditambah NR dikali DT dikurang V dikali dP, maka diperoleh satu persamaan lagi, yaitu DQ sama dengan CP dikali DT dikurangi V dikali dP. Selanjutnya pada materi yang ketiga, yaitu kapasitas kalor. Seperti yang telah dipelajari waktu SMP dan SMA, kalor adalah salah satu bentuk energi yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Kalor juga memiliki satuan, yaitu joule. Jika dituliskan secara matematis, kalor disimbolkan menjadi Q besar. Selain itu, kalor juga memiliki kapasitas yang disebut kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini dapat diartikan yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat. Biasanya, kapasitas kalor dilambangkan dengan huruf C besar. Besaran kapasitas kalor dapat dicari menggunakan rumus C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor dapat diukur dengan menggunakan metode listrik. Seperti contoh dalam mengukur CV, gas dimasukkan ke dalam botol baja berbanding tipis dengan kawat pemanas dililitkan di sekelilingnya. Dengan mempertahankan arus listrik dalam kawat, sejumlah kalor yang setara diberikan pada gas, dan kalor jenis volume tetap diperoleh dengan mengukur kenaikan temperatur gas itu. Metode yang sama dipakai juga untuk mengukur CP, tetapi hal ini gas dibiarkan mengalir pada tekanan tetap melalui sebuah kalorimeter. Di sini, secara listrik, gas menerima kalor setara yang diketahui per satuan waktu. Dari temperatur awal atau ketika masuk dan temperatur akhir atau ketika keluar, laju pemberian kalor dan laju aliran gas, harga CP dapat diketahui. Hasil dari pengukuran seperti itu untuk gas bertekanan rendah atau setara dengan gas ideal dapat dinyatakan secara sederhana dalam bentuk kapasitas kalor molar. Yang pertama, untuk semua gas ideal berlaku CV fungsi dari T saja, CP fungsi dari T saja dan selalu kurang dari CV. CP min CV sama dengan tetap atau sama dengan NR. Gamma sama dengan CP per CV sama dengan fungsi dari T saja dan kurang dari 1. Yang kedua, untuk gas monotomik seperti He, Ne, dan A, serta hampir semua uap metalik seperti uap Na, Cd, dan Hg berlaku. CV tetap untuk kisaran temperatur yang cukup besar dan hampir sama dengan 3/2 reaumur. CP tetap untuk kisaran temperatur yang cukup besar dan hampir sama dengan 5/2 reaumur. Dan gamma tetap untuk kisaran
temperatur yang cukup besar dan hampir sama dengan 5/3 Ramus. Dan yang ketiga, untuk gas diatomi permanen yaitu udara, H2, D2, O2, N2, NO, dan CO berlaku CV tetap pada temperatur biasa sama dengan kira-kira 5/2 Ramus dan bertambah ketika temperatur dinaikkan. CV tetap pada temperatur biasa sama dengan kira-kira 7/2 Ramus dan bertambah ketika temperatur dinaikkan. Gamma tetap pada temperatur biasa sama dengan kira-kira 7/5 dan berkurang ketika temperatur dinaikkan. Untuk yang terakhir yaitu untuk gas poliatomik dan gas aktif secara kimiawi seperti CO2, NH2, CH4, Cl2, dan Br2, maka Cp, Cv, dan Cp/Cv bervariasi terhadap temperatur. Variasinya berbeda-beda untuk masing-masing gas. Dan yang terakhir yaitu contoh soal. Gas nitrogen bermassa 56 dikali 10⁻³ dipanaskan dari suhu 270 Kelvin menjadi 310 Kelvin. Jika nitrogen ini dipanaskan dalam bejana yang bebas memuai, diperlukan kalor sebanyak 2,33 kJ. Jika gas nitrogen ini dipanaskan dalam bejana kaku atau tidak dapat memuai, diperlukan kalor sebesar 1,66 kJ. Jika massa atom relatif nitrogen 28 gram per mol, hitunglah kapasitas kalor gas nitrogen dan tetapan umum gas. Untuk menjawab soal di atas, pembahasannya yaitu diketahui bahwa massa nitrogen sama dengan 56 dikali 10⁻³ kg. Delta T sama dengan 40 Kelvin dan massa atom relatif nitrogen sama dengan 28 gram per mol atau setara dengan 28 dikali 10⁻³ kg per mol. Maka untuk proses tekanan tetap pada gas dapat diselesaikan menggunakan rumus Gibbs sama dengan 2,33 kJ atau sama dengan 2330 Joule. Maka gunakanlah rumus G sama dengan C dikali delta, yaitu Gibbs sama dengan Cp dikali delta T. Selanjutnya 2330 Joule sama dengan Cp dikali 40 Kelvin, maka diketahui bahwa Cp sama dengan 58,2 Joule per Kelvin. Selanjutnya mencari Cv. Diketahui Cv sama dengan 1,66 kJ atau sama dengan 1660 Joule. Selanjutnya Cv sama dengan Cv dikali delta T dan 1660 sama dengan Cv dikali 40 Kelvin dan Cv sama dengan 41,5 Joule per Kelvin. Selanjutnya, untuk mengetahui tetapan umum gas R dihitung sebagai berikut. Cp dikurangi Cv sama dengan N dikali R sama dengan M per Mr dikali R. Pindahkan R ke ruas kiri menjadi R sama dengan Mr per M dikali Cp dikurangi Cv. Selanjutnya, R sama dengan 28 dikali 10 kg per mol dibagi dengan 56 dikali 10 kg dikali 58,2 dikurangi 41,5 Joule per Kelvin, maka diperoleh hasil R sama dengan 8,35 Joule per mol Kelvin.